Nabi Isa alaihissalam bin Maryam, Nabi kalangan Bani Israel yang diberikan Allah kitab Injil. Ini telah mengabarkan nubuwah Muhammad SAW sebelum kelahirannya 500 tahun lebih. Dan ini terekam dalam surah As-Saffat 6 dikatakan, Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Wa idh qala Isa bin Maryam, dan ketika Isa bin Maryam berkata pada siapa? Kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, dan saya adalah Rasul yang membenarkan apa yang datang sebelum saya daripada kitab Taurahnya Musa alaihissalam, moyang kita juga. Wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismihi Ahmad, dan aku berikan kepada kalian kabar gembira bahwasanya akan datang Rasul setelah saya nanti, ismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad. Maka dari perkabaran inilah kemudian orang-orang Bani Israel, tokoh-tokoh agama mereka, pembesar mereka, menantikan akan datangnya Nabi akhir zaman. Tapi ketika Nabi akhir zaman itu telah datang di Saudi Arabia, di Jazirah Arabia, beliau dilahirkan oleh Ibu Aminah, bapaknya adalah Abdullah dari Bani Hashim. Memang Rasul dilahirkan di Mekah, di Jazirah Arabia. Beliau adalah orang yang berbahasa Arab, berbangsa Arab, bahkan Quran turun dalam bahasa Arab. Tapi digarisbawahi, Islam itu bukan Arab dan Arab itu bukan Islam, karena Islam adalah nama satu-satunya agama yang Allah berikan kepada manusia melalui para nabi dan rasulnya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada insyaallah adalah Islam. Maka semua nabi-nabi sebelum Rasulullah adalah Muslim. Memang Rasul dilahirkan dari Arabia, tapi Islam bukan Arab dan Arab bukan Islam. Ketika Nabi Ibrahim ada di Babilonia, maka Islam ada di Babilonia. Ketika Nabi Ibrahim ada di Palestina, maka Islam ada di Palestina. Ketika Nabi Yusuf pindah ke negeri Mesir, maka Islam ada di Mesir. Ketika Nabi Musa ada di Mesir, Islam ada di Mesir. Ketika Nabi Musa kembali ke Palestina, maka Syam, maka Islam ada di negeri Syam. Dan ketika Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di negeri Syam, maka Islam ada di negeri Syam. Nabi Muhammad lahir di Saudi Arabia, maka Islam ada di Saudi Arabia. Sebagai sentral awal dakwah Islam di bawah Nabi Muhammad SAW, penerus Islam daripada nabi-nabi sebelumnya. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ketika telah datang Rasul yang dijanjikan ke tengah umat manusia di Jazirah Arabia ini, dan lalu di Madinah ada orang-orang Yahudi dan Nasrani, kemudian mereka mengatakan telah Rasul datang dengan kebenaran Al-Quran, kerasulan Rasulullah, nubuah sudah nyata dalam pandangan mereka. Mereka mengatakan hadza sihrun mubin, ini sihir yang nyata. Mereka menolak. Kenapa orang-orang Yahudi dan Nasrani di Madinah menolak ke Rasulullah SAW? Karena Rasul bukan kalangan Bani Israel, Rasul kalangan Arab. Tapi ingat, Arab Quraisy berasal daripada Nabi Ismail. Nabi Ismail berasal daripada putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu nasab dengan orang tua moyang mereka, Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Bani Israel dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Satu nasab mereka. Tapi kenapa mereka mengingkari? Karena Rasul bukan kalangan Bani Israel. Maka surah Al-Baqarah 146 mengatakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqum minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang mereka Allah berikan mereka kitab, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran, mereka mengetahui Nabi Muhammad dengan ciri-ciri yang akan dilahirkan nanti. Mereka mengetahuinya sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Mereka faham
Bagaimana seandainya jika di satu tanah lapang yang luas, di situ ada ribuan anak yang berkumpul, dan satu anak kita berkumpul di tengah anak ribuan, tertukarkah kita? Kelirukah kita untuk melihat anak kita? Kita akan pastikan ini anak saya, itu anak saya. Padahal dikumpul dengan ribuan anak, seorang tua tidak akan pernah tertukar. Demikianlah tokoh-tokoh rahib dan pendeta Bani Israel menunggu datangnya Rasulullah SAW. Mereka tahu dengan ciri-ciri kenabian yang jelas, kerasulannya dengan jelas. Tapi ketika datang kepada mereka, mereka menyembunyikan kebenaran. Sekelompok mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Wa inna fariqum minhum laitumul haqqa wa hum ya'lamun. Mereka sembunyikan kebenaran agar tidak terbongkar kepada Bani Israel. Kenapa? Karena mereka takut kehilangan eksistensi mereka di muka bumi ini. Kalau Islam menguasai maka Yahudi akan hilang. Sebenarnya tidak demikian. Mereka ketakutan dengan Nabi Muhammad SAW dan memalsukan identitas Rasul Nabi akhir zaman ini. Ini yang Allah katakan dalam Al-Quran tadi. Nah lalu kemudian Rasulullah SAW, memang beliau dikatakan dalam surah As-Saff ayat 6 tadi Isa mengatakan, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Akan datang Rasul setelah saya nanti sebagai bergembira untuk kalian hai Bani Israel yang namanya Ahmad. Maka Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, beliau mengatakan, li khamsatu asma'in, ana Muhammadun wa Ahmad, wa ana al-mahi alladhi yamhullahu bil kufr, wa ana al-hashir alladhi yasarun nasu ala qadami, wa ana al-aqib. Rawahul Bukhari. Jadi Rasulullah SAW bersabda, saya ini mempunyai 5 nama. Saya Muhammad, dan saya juga bernama Ahmad, dan saya pun bernama Al-Mahi, yang maknanya adalah dengan diutusnya oleh Allah saya di muka bumi untuk menghapuskan kekufuran di muka bumi ini. Dan saya adalah Al-Hashir, yang maknanya adalah ketika nanti hari kiamat manusia berkumpul di belakang saya. Mereka ada di bawah tapak kaki saya, mereka ada di belakang saya. Dan saya adalah bernama Al-Aqib, saya adalah yang maknanya adalah Nabi akhir zaman, penutup kenabian. Saya Muhammad, saya Ahmad, saya Al-Mahi, saya Al-Hashir, saya Al-Aqib. Maka Rasulullah mengatakan, saya punya 5 nama. Jelas nama Muhammad dan Ahmad satu maksud, satu orang, satu person, yaitu Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman.